Anak-anakku, kita bertemu kembali di tatap muka kedua pengantar asuransi. Bagian kedua ya, Bapak akan coba share screen. Ya, tatap muka kedua pengantar risk management. Di dalam part pertama, kita sudah memahami ataupun mendapatkan penjelasan terkait dengan maksud ataupun tujuan-tujuan purposes ya daripada manajemen risiko. Namun untuk memudahkan kalian, Bapak berusaha untuk dapat menerjemahkan ataupun sedikit membuat lebih sederhana yang Bapak buat sendiri untuk peran kalian terkait apa sih fungsi atau apa sih peran ataupun tujuan daripada manajemen risiko bagi pribadi maupun bagi organisasi. Oke, jadi tujuannya adalah apa? Setelah kita melakukan manajemen risiko dengan baik, tentu tujuan pertama adalah memperbesar peluang tercapainya berbagai tujuan hidup pribadi kita, ya, dan tujuan organisasi atau tujuan organisasi. Nah, seperti yang disampaikan dalam tatap muka kedua sesi pertama ataupun part pertama, ada 10 ya. Nah, ini kita akan coba lihat ini ada berapa banyak ya. Tujuannya adalah apa? Pertama, untuk memperbesar peluang tercapainya berbagai tujuan hidup, ya, tercapainya berbagai tujuan hidup pribadi dengan ataupun organisasi. Dengan tadi memanage risiko, ya kita lebih lebih uh, mudah ataupun lebih tercipta peluang yang lebih besar, ya. Sehingga risiko-risiko yang katakanlah kita nanti kelola itu dapat diantisipasi, dapat di manage dengan benar, dengan baik, ya, sehingga tujuan-tujuan kita peluangnya akan lebih besar tercapai tercipta ya. Itu tujuan pertama daripada manajemen risiko, memperbesar peluang tercapainya berbagai tujuan hidup setelah kita melakukan manajemen risiko. Yang kedua, ya setelah kita melakukan manajemen risiko, tentunya kita dapat menikmati hidup kita, ya hidup pribadi kita yang lebih berkualitas ataupun juga keberlangsungan hidup organisasi. Karena kita sudah dapat mengantisipasi dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang kita sudah lakukan. Tapi nanti kita akan coba lihat apa sih, bagaimana sih proses manajemen tersebut dilakukan dan bagaimana risiko tersebut dapat diperlakukan ataupun di handling ya. Nah, tentunya setelah kita melakukan hal manajemen risiko, tujuannya apa? Kita punya hidup jauh lebih berkualitas. Kata misalnya begini ya. Kita punya risiko menabrak seseorang dengan mobil yang kita kendarai ya. Nah, kalau seandainya katakanlah kita nih kan kita punya risiko menabrak mobil orang lain ataupun menabrak orang ya ataupun properti orang lain sehingga tentu berdasarkan eh, undang-undang ya bahwasannya setiap orang yang melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak lain maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut harus menanggung kerugian, membayar kerugian pada pihak yang menderita kerugian tersebut ya. Nah, ini pasal 1365 sampai 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau kata tadi kita punya risiko ada tuntutan hukum daripada pihak ketiga, apa yang kita lakukan? Coba bayangkan bila mana Anda ataupun siapapun tidak punya asuransi, tidak punya dana yang cukup ya. Dia mengendarai mobil, dia sedang main handphone di mobil mengendarai, kemudian dia tidak melihat mobil di depan, sedang berhenti, dia nabrak tuh mobil, ya, mobilnya rusak parah, mobil dia juga rusak parah, mobil yang di depan juga rusak parah. Coba apa yang dirasakan dari orang tadi, ya, yang sedang mengemudi sambil megang handphone, sambil membaca ataupun mengirim teks, ya, apa yang dirasakan? Tentu panik, ya, tentu panik. Kenapa? Karena dia menimbulkan kerugian. Waduh, saya mesti bayar berapa tuh mobil orang yang saya tabrak ya? Belum lagi mobil dia yang rusak parah juga. Berapa? Tentunya apa? Kepanikan dan sudah banyak hal-hal yang dipikirkan apa yang dilakukan. Pasti mobil tersebut akan marah, ya mungkin juga bisa terjadi pertengkaran, pertikaian, ya keributan. Dan kemudian apa yang mau dilakukan? Ada beberapa orang yang cukup bodoh, ya, setelah menabrak orang lain, dia berusaha untuk kabur, melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab terhadap tindakan yang keliru itu. Tentu kalau dia melarikan diri, ya tentu akan dikejar juga oleh orang yang merasa dirugikan tersebut kan. Nah ini tentunya rasa panik, rasa bersalah, rasa apa ya, wah sudah bercampur aduk lah ya. Nah
Ini hidup yang tidak berkualitas, hidup yang penuh dengan kepanikan, ketakutan karena tidak punya proteksi, ya, karena tidak punya asuransi ataupun tidak punya dana yang cukup untuk membayar kerugian pihak lain ataupun kerugian diri sendiri kan gitu. Nah, berbeda kalau seseorang yang sudah memanage risiko, dia menabrak mobil orang lain, dia dengan tenang, ya dengan tenang dia, Pak, kita minggir ke depan, kita supaya tidak mengganggu lalu lintas di belakang kita. Maka minggir ke depan sebelah kiri, kemudian Pak, saya mohon maaf, saya menabrak Bapak dari belakang. Ini kesalahan saya. Ya. Saya sudah punya asuransi. Ataupun saya akan bertanggung jawab bila mana sudah punya dana ya, khususnya untuk di hal tersebut kalau misalnya tidak punya asuransi. Saya punya bengkel, Pak. Bengkel saya, bengkel ternama, sesuai dengan mobil Bapak. Bapak bisa, Bapak capture saya, mobil saya, capture saya ini KTP, STNK, dan SIM saya Bapak capture. Ya, ini nomor telepon saya, Bapak tinggal telepon saya, ya, atau kita sama-sama sekarang ke bengkel tersebut, atau saya teleponkan ke bengkel yang akan dituju Bapak supaya kita tidak usah lama-lama, saya tetap bertanggung jawab ada apa yang terjadi pada Bapak. Jadi ini kalau sudah mengelola risiko dengan baik, tentu hidup lebih berkualitas. Apalagi kalau misalnya sudah punya asuransi yang cukup memadai, ya, Bapak, mohon maaf, saya melakukan kekeliruan menabrak mobil Bapak dari belakang. Saya bertanggung jawab, ya. Karena bagaimanapun juga orang yang menabrak harus bertanggung jawab dari belakangnya. Oke, jadi dia menyampaikan saya punya asuransi. Apakah Bapak punya asuransi juga? Kalau yang bersangkutan punya asuransi, tentu akan lebih mudah. Oh iya, saya punya asuransi juga. Oke, kalau begitu kita sama-sama menghubungi asuransi kita untuk mengkomunikasikan hal ini. Dan nanti masing-masing perusahaan asuransi akan menyelesaikan kita punya kerugian. Namun untuk Bapak punya resiko sendiri atau deductible akan ditanggung oleh kami, oleh saya, ya karena saya yang bayar deductible, ya. Jadi itu hidup berkualitas. Atau katakanlah misalnya pada waktu Anda mau bertamasya keluar kota dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu, ya. Bayangkan kalau misalnya rumah Anda tidak punya asuransi, tidak punya proteksi atau asuransi kebakaran, kebongkaran, pasti Anda was-was ya meninggalkan rumah Anda dalam keadaan tidak terproteksi. Mungkin Anda bisa saja menitipkan ke tetangga, tapi apakah tetangga mau bertanggung jawab terhadap bila mana terjadi kebakaran atau terjadi kerugian, kecolongan dan segala macam? Ya, tentu tidak ya. Anda bisa menitipkan, tapi tetap kerugian di tangan Anda. Nah, bandingkan yang satu sisi tidak punya asuransi, yang satu sisi mereka berjalan keluar kota wisata dengan proteksi asuransi. Pasti beda rasa di dalam jiwa. Ya, orang yang punya asuransi pasti akan jauh lebih tenang dibandingkan orang yang keluar kota, keluar negeri tanpa asuransi untuk hard aset yang dia miliki di Jakarta yang ditinggalkannya. Gitu. Jadi kembali lagi asuransi ataupun manajemen risiko ini, maaf, manajemen risiko ini dapat membuat hidup orang tersebut lebih berkualitas ya dan keberlangsungan usaha hidup organisasi juga. Jadi banyak sekali pada waktu kejadian eh, Mei 98 tuh banyak pabrik, banyak toko yang terbakar. Kemudian dalam beberapa waktu bulan ke depan sudah terbangun kembali ya, sudah terbangun kembali dan bisa beroperasi kembali, bisa belang. Jadi pabrik tersebut, toko tersebut bisa melanjutkan mereka punya operasional. Jadi keberlangsungan hidup organisasi. Kenapa? Karena tadi ada manajemen risiko, ada dana yang khusus yang memang disiapkan ya untuk kalau misalnya mereka mau return atau sudah punya asuransi dan asuransi yang mengganti untuk memperbaiki mereka punya pabrik ataupun mereka punya toko sehingga karyawan-karyawan masih bisa tetap bekerja kembali setelah kejadian tersebut ya. Itu uh, tujuan yang kedua. Sementara ya tujuan ketiga jelas ya tujuan ketiga menghindari kerugian keuangan yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau kata misalnya Anda tahu bahwasannya saat ini berobat di rumah sakit ya biayanya di rumah sakit swasta tentunya tanpa BPJS sangat-sangat mahal ya jauh lebih sangat-sangat mahal. Bila mana Anda saat ini sudah punya BPJS, Anda syukurlah ya Anda mesti bayar Anda punya biaya premi tersebut secara rutin ya. Namun memang betul bahwasannya BPJS saat ini mereka punya prosedur berbeda dengan asuransi swasta ya. Di mana kalau asuransi swasta jauh lebih cepat, jauh lebih mudah ya. Tapi limitnya pasti tentunya BPJS punya limit tertentu juga, asuransi swasta juga punya limit tertentu ya. Tetapi yang pasti
kedua hal ini ya, kedua hal ini BPJS maupun asuransi swasta itu bisa apa? Bisa membantu Anda dalam menanggulangi biaya-biaya perawatan pengobatan ya atas suatu penyakit yang cukup besar. Kemarin saya bertemu dengan seorang kawan saya, teman lama ya, namanya Ruben. Dia cerita bahwasannya ada dia punya sahabat kenalan dia yang sakit, ya sakit dan memakai segala macam perlengkapan kesehatan, ventilator dan segala macam ya. Berapa biayanya selama seminggu? Disampaikan seminggu sudah habis 400 juta. 400 juta. Untung dia masih bekerja di suatu grup properti yang besar dan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Walaupun mungkin nanti dia ada asuransi juga ya, tetapi limit asuransi pasti akan habis kalau katakanlah misalnya cukup besar itu ya, tapi tergantung limitnya juga berapa limitnya dia. Mungkin dia limitnya 1 miliar ataupun lebih besar. Kembali lagi, bahwasannya dengan adanya manajemen risiko, entah dia menahan sendiri ataupun dia transfer, ya, ini tentunya apa? Menghindari kerugian keuangan yang tidak diinginkan. Jadi organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, kemudian mengganggu cash flow. Begitupun juga dengan keluarga, ya. Tidak perlu menjual emas ataupun menjual sesuatu untuk menutupi biaya-biaya pengobatan. Ya, itu tujuan yang ketiga daripada manajemen risiko. Apapun langkah ataupun tindakan yang kita ambil. Yang keempat adalah menciptakan budaya risiko pada diri seseorang. Ya, kita sebagai pribadi disampaikan bahwasannya punya risiko masing-masing. Ya, seluruh karyawan juga punya risiko sendiri. Nah, sehingga kalau seseorang sudah memiliki budaya risiko, ya, risk culture, sehingga yang bersangkutan siapapun itu akan berupaya melakukan eh, penanganan risiko dengan sebaik-baiknya agar yang bersangkutan tidak mengalami ataupun menghadapi bahaya yang sudah dihitung ataupun sudah diperkirakan. Ya, katakanlah misalnya seseorang berangkat dari rumah ke kantor, katakanlah misalnya dari rumah ke kantor memerlukan waktu 2 jam rata-rata 2 jam. Dia masuk kerja jam 8. Kemudian dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk berangkat jam 6. Pasti pas-pasan. Ya, pas-pasan nggak mungkin dapat ya. Pasti tentunya kualitas hidup dia ataupun dia akan terlambat dan kemudian akan dapat potensi dikena tegur ataupun kena marah ataupun juga bisa saja kalau dia sudah terlambat sekian lama bisa juga kena SP ataupun bahkan dikena terminasi ataupun PHK. Kalau attitude ataupun perilaku dia sangat-sangat mengganggu dan merusak budaya risiko yang ada di perusahaan tersebut ya. Nah, maka oleh sebab itu dia berusaha apa? Berangkat lebih pagi, jam setengah 6 atau bahkan jam 5. Supaya apa? Supaya dia punya apa? Punya apa? Menciptakan keamanan bagi dirinya sendiri, pekerjaannya dia, ya, menafkah dia, keluarga dia. Jadi dengan adanya manajemen risiko akan menciptakan budaya risiko pada diri seseorang ataupun karyawan. Karyawan katakanlah sudah diberikan risk management, diajarkan ya, tentunya karyawan ini akan berpikir ya bahwasannya dia ingin mengamankan dirinya, mengamankan pekerjaannya, mengamankan perusahaannya. Dan alhasil tercipta budaya risiko yang baik di dalam perusahaan maupun dalam keluarga. Jadi semuanya ini harus diajarkan secara berulang kali supaya menjadi suatu apa? Suatu budaya. Karena tidak mungkin cuma diajarkan satu kali bisa menjadi budaya, tidak ya. Terus menerus diajarkan sehingga akan menjadi suatu hal yang biasa ya dan kemudian menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu habits ya. Nah, jadi ini eh, 4 tujuan daripada risk management yang saya ciptakan tanggal 24 September untuk kuliah tanggal 30 September 2022 ya. Ada pertama memperbesar peluang tercapainya berbagai tujuan hidup kita ya, sehingga ataupun organisasi sehingga kita akan lebih nyaman, lebih optimis ya kita punya tujuan tersebut dapat tercipta ya karena segala macam risiko sudah dihandle, sudah ditangani ya. Yang kedua, menikmati hidup yang lebih berkualitas tadi seperti kecelakaan mobil dan segala macam ya. Jadi hidup kita jauh lebih nyaman, peace of mind gitu ya. Karena dengan apapun itu, dengan misalnya dengan asuransi ataupun tanpa asuransi tapi dananya kita sudah siapkan, itu akan lebih nyaman karena kita sudah memahami akan terjadi, kalau terjadi apa yang kita lakukan itu hidup kita akan berkualitas ya. Kemudian menghindari kerugian tentunya kita dengan transfer of risk ya, kita
bisa menghindari kerugian ya dengan transfer kredit. Atau mungkin kita tangani tadi misalnya, kita tangani misalnya wah ini ternyata posisi posisi apa posisi tangki solar di pabrik ini tidak boleh berdekatan dengan gedung-gedung apa gedung-gedung operasi atau gedung-gedung pabrik ataupun proses produksi. Jadi apa? Tadi supaya tidak terjadi kerugian yang besar. Kalau tangkinya terbakar cuma tangkinya saja, tapi pabriknya yang lain nggak terbakar. Jadi menghindari kerugian yang keuangan tidak diinginkan. Ya. Kemudian keempat menciptakan budaya risiko sehingga semuanya akan menjadi suatu apa ya suatu hal yang tertib, lebih aman, lebih nyaman ya terkait dengan keberlangsungan hidup pribadi, keluarga, dan perusahaan. Ini adalah empat tujuan ataupun fungsi daripada manajemen risiko ya secara mudahnya ya. Jadi demikian pertemuan tatap muka kedua sesi kedua ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di sesi ketiga ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.